Halo, dengan Endi Sagita. Saya mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Paramadina akan membawakan sebuah presentasi yang digunakan untuk pemenuhan nilai UTS semester ganjil 2024 mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Kelompok Sipil yang diampu oleh Bapak Wahyu Tama, PhD MSI. Presentasi ini diberi judul Polemik Tapera, Paradoks Komunikasi Politik Pemerintah dari Perspektif Teori Komunikasi. Dikutip dari website Badan Pelaksana Tapera tahun 2022, tujuan Tapera menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Sejarahnya panjang, dari tahun 2013 hingga kini. Saat itu di tahun 2013, Tapera masih berupa rancangan undang-undang dan sudah menimbulkan kontroversi antara pemerintah dengan DPR. Selanjutnya, memasuki tahun 2016, akhirnya Tapera diundang-undangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Dan pada tahun 2020 diterbitkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Tapera. Dan pada tahun 2024, baru-baru ini, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera, yang di dalamnya ada aturan pemotongan penghasilan karyawan sebesar 3% untuk iuran Tapera yang akan dimulai tahun 2027. Nah, slide ini akan akan menceritakan tentang analisis paradoks komunikasi politik pemerintah dengan menggunakan berbagai perspektif teori komunikasi yang diuraikan oleh Littlejohn and Foss tahun 2011 dalam buku Theories of Human Communication dan oleh Griffin et al. Tahun 2019 dalam buku A First Look at Communication Theory. Mari kita bahas dan kita tinjau praktik komunikasi politik pemerintah dalam diskursus Tapera dari perspektif teori komunikasi tentunya, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang apa dan bagaimana paradoks yang terjadi dalam komunikasi politik pemerintah dan implikasinya terhadap diskursus Tapera. Mudah-mudahan membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang apa dan bagaimana seharusnya komunikasi politik itu dilakukan oleh pemerintah. Pertama-tama kita bicara dulu tentang komunikasi dan teori komunikasi. Griffin et al. Tahun 2019 itu menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses relational dalam menciptakan dan menginterpretasikan pesan yang menimbulkan respons. Sementara teori adalah prinsip-prinsip dan gagasan umum tentang suatu subjek. Demikian menurut Cowley dan De Benetti tahun 2014. Dari situ kita simpulkan bahwa teori komunikasi adalah sebuah istilah umum untuk semua diskusi dan analisis yang cermat, sistematis, dan sadar diri aware terhadap fenomena komunikasi. Demikian menurut Borman dalam Griffin et al. Tahun 2019. Kita masuk teori pertama, agenda setting theory, yang dicetuskan oleh McCombs and Shaw di tahun 1972. Teori ini menguraikan hubungan antara penekanan yang diberikan oleh media massa terhadap suatu isu dengan reaksi atau atribut yang diberikan oleh halayak atau masyarakat terhadap isu tersebut, menurut Littlejohn and Foss tahun 2011. Dalam praktik jurnalisme di era digital relevan sekali teori ini. Teori ini menggambarkan kapasitas media berita digital untuk mempengaruhi dan mengarahkan wacana publik, yang artinya kalau sebuah berita itu sering diliput dan ditonjolkan, maka halayak akan menganggap isu tersebut lebih penting, sebagaimana penelitian terdahulu oleh Muhammad Zain tahun 2014 dan Kusuk dan Sabokente di tahun 2022. Nah, ekspektasi yang diharapkan dari pemerintah based on this theory adalah kemampuan untuk mempengaruhi publik dan membentuk opini positif dalam diskursus Tapera.
Tetapi paradoks yang terjadi adalah pemerintah gagal menetapkan agenda untuk memfokuskan perhatian publik pada manfaat tapera, sebaliknya malah membentuk opini negatif masyarakat berupa ketidakpercayaan publik karena mereka merasa nggak menerima gambaran lengkap yang objektif dari program tapera. Dan yang ketiga, kontroversi tapera itu menimbulkan polemik berkepanjangan karena publik justru lebih melihat sisi negatif dari tapera karena adanya pemotongan penghasilan yang dianggap memberatkan. Memasuki teori kedua, yaitu Communicative Constitution of Organizations, yang pertama kali digunakan oleh McAfee. Teori ini fokus pada bagaimana organisasi terbentuk dan dipertahankan melalui komunikasi. Yang pertama, organisasi itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah entitas statis, melainkan sebagai sebuah proses yang secara terus-menerus itu dibentuk dan dipertahankan melalui komunikasi. Dan yang kedua, komunikasinya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk penyampai informasi, tapi justru merupakan sebuah elemen fundamental yang secara aktif membentuk dan mempertahankan organisasi tersebut. Artinya, perilaku komunikasi menurut teori Communicative Constitution of Organization adalah untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakjelasan. Nah, Hink dan Conrad di tahun 2018 mengekspresikan bahwa politik organisasi dapat dilihat sebagai sebuah proses di mana kekuasaan itu dijalankan secara terbuka di dalam organisasi, baik di tingkat permukaan maupun melalui manifestasi struktural dalam 3 komponen, yaitu disensus, strategi, dan jaringan. Berangkat dari teori ini, ekspektasi komunikasi politik pemerintah dalam diskursus tapera itu dijalankan secara terbuka sehingga terbentuk sebuah opini positif tentang tapera. Namun paradoks yang terjadi, yang pertama, komunikasi pemerintah dalam diskursus tapera itu terkesan tertutup. Kemudian ada tendensi untuk menyembunyikan informasi. Kemudian ada sebuah momen konflik internal ketika penyampaian oleh presiden berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri PUPR. Dari situ akhirnya pemerintah tidak mampu memanfaatkan media dalam menyampaikan pengetahuan yang mendasar tentang tapera. Nah, perilaku komunikasi yang seharusnya menjadi pengurang ambiguitas dan ketidakjelasan justru tidak terlihat dalam permasalahan tapera, sehingga implikasinya membuat tapera menjadi sebuah polemik yang dalam jangka panjang akan berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Kita masuk teori berikut, yaitu Symbolic Convergence Theory yang dicetuskan oleh Ernest Borman tahun 1990. Teori ini berfokus pada kekuatan narasi dan simbolisme bersama, yang dari keduanya dibangun sebuah kesadaran kolektif dan menumbuhkan realitas sosial yang unified bagi anggota kelompok dengan memuaskan kebutuhan manusia akan pemahaman dan rasa memiliki bersama. Perhatikan yang dicetak tebal. Komunikasi menurut teori ini seharusnya menghadirkan sebuah bonding emosional ketika narasi simbolik dibuat dan disebarkan dengan cara merangsang partisipasi emosi, empati, dan identifikasi untuk tujuan kelompok. Fungsi pengaturan agendanya melalui media ketika elit politik dan partai politik mencoba promote isu dan priority melalui narasi simbolik yang disebarluaskan melalui media untuk kemudian disatukan oleh publik makna simboliknya. Nah, teori ini idealnya membantu proses pembentukan identitas politik dan sangat terkait dengan realitas kelompok yang menimbulkan identifikasi partisan dari vision yang bernuansa kawan atau lawan. Nah, ekspektasi yang diharapkan dari teori ini dalam komunikasi politik pemerintah pada diskursus tapera adalah timbul sebuah bonding yang sama antara pemerintah dan masyarakat, kemudian timbul pemahaman yang sama tentang pentingnya program tapera. Namun kembali kita disajikan paradoks berupa
ketidakmampuan pemerintah untuk membangun narasi dan visi bersama mengenai Tapera sebagai solusi bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan perumahan yang akhirnya menimbulkan backfire karena masyarakat merasa tidak dilibatkan, yang kemudian timbul antipati terhadap pemerintah dan program Tapera itu sendiri. Mari kita simpulkan presentasi kita ke dalam 4 kesimpulan utama. Yang pertama, perlunya pemerintah untuk mendalami teori-teori komunikasi, utamanya yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik, mengingat era digital belakangan ini membuat literasi masyarakat semakin meningkat dalam menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, tentu pemerintah harus lebih banyak belajar dalam berkomunikasi sehingga terlihat lebih elegan dan menghilangkan paradoks dalam komunikasi politiknya dengan penggunaan pesan-pesan verbal yang lebih gamblang, lebih dimengerti oleh publik. Yang ketiga, tentu ini merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah, utamanya dalam transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan penting dalam program-program yang berdampak besar, utamanya program-program yang berdampak langsung terhadap penghasilan masyarakat. Kemudian yang terakhir, tentu pemerintah harus mengurangi ego sektoral di lingkungan internal mereka dan mulai membuka kesempatan untuk melibatkan publik dalam pengambilan keputusan yang impact-nya itu besar. Dari 4 hal ini tentu kita mengharapkan bahwa pemerintah memiliki kepercayaan dan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat dibandingkan sekarang ini terhadap kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil di masa mendatang. Ternyata kita sudah berada di akhir presentasi. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan presentasi ini mampu membuka wawasan lebih tentang ekspektasi dan paradoks yang terjadi dalam komunikasi pemerintah pada diskursus Tapera.